Ya, teman-teman, tadi di part satu saya sudah jelaskan ya tentang apa namanya pemurnian genetik gitu. Jadi seandainya saya gitu memurnikan genetik ya begitu caranya gitu ya. Jadi singkat cerita kan di part satu saya sudah jelaskan saya sudah mendapatkan GGP gitu ya. F5 Landrace F5 Yorkshire atau GGP Landrace GGP Yorkshire yang saya akan kawinkan menjadi calon induk yaitu parent stock. Jadi stok induk gitu ya. Jadi yang F1 dari GGP tadi, GGP Landrace dan GGP Yorkshire dikawinkan menjadi F1. Nah, ini namanya parent stock ya. F1 ini yang akan saya jual ke teman-teman peternak gitu, yang saya lakukan seandainya saya menjadi unit pemurnian gitu ya. Nah, bukan bukan F5-nya ini yang saya jual gitu. Nah, sekarang kita bahas dari segi peternak. Itu kan tadi dari segi si A gitu menjadi seorang yang melakukan pemurnian. Jadi sekarang kita bahas menjadi dari segi peternak. Saya jadi peternak gitu. Ada orang yang tadi melakukan pemurnian. Jadi intinya saya sebagai peternak ingin melakukan eh, apa namanya perbaikan genetik. Jadi saya bilang nih ke si A yang tadi yang memurnikan genetik gitu ya. Jadi Pak, saya beli parent stock dong gitu. Sekarang saya apa namanya membutuhkan induk jadi calon induk yang bagus gitu dari genetik yang LY ya LY F1 ya gitu. F1 dari GGP. Oke. Nah, ketika oh ya ini gitu. Oh ya saya beli LY F1 nih. Nah, ini yang saya apa namanya pelihara menjadi indukan. Nah, saya akan butuh eh, parent stock ini, calon induk ini yang saya beli ini saya akan butuh pejantan untuk menghasilkan apa namanya babi penggemukan karena itu tujuan saya beternak harus untuk menghasilkan penggemukan. Nah, bejantannya ini yang saya butuhkan adalah babi yang karakteristiknya pedaging gitu. Pedaging itu contohnya salah satu contoh aja ya Durok gitu. Saya harus membeli GGP Durok atau GP-nya Durok gitu ya. Bukan bukan crossbreed. Ya, ini beda halnya dengan induk. Induk harus di crossbreed nih antara Landrace sama Yorkshire karena kita mengharapkan dia untuk sifatnya itu mix. Jadi yang satu anaknya banyak Landrace gitu, yang satu apa namanya si Yorkshire keibuannya tinggi gitu. Jadi kalau induk harus harus di mix F1 dari GP atau GGP. Nah, kalau beda halnya dengan pejantan. Pejantan saya harus beli F5-nya, F5 atau F4-nya gitu. F4-nya dari si unit pemurnian tadi. Saya beli M4 dong atau GP-nya pejantan gitu. Dikasih sama dia. Harganya mungkin lumayan. Oke, saya pelihara. Nah, ini yang benar nih. Jadi parent stock dikawinkan dengan GP gitu. Nah, itu unit atau saya melakukan dari segi peternak yang harus saya lakukan. Nah, itu peternak A, misalkan ini peternak A. Nah, kita kasih contoh lagi peternak B gitu, akan membeli di si A tadi yang melakukan pemurnian. Pak, saya beli dong untuk menjadi calon induk. Terus saya atau saya yang minta, saya beli F5 Landris gitu. Wah, kalau si unit yang melakukan pemurnian tadi kalau dia mengerti dia nggak mungkin jual. Tapi kalaupun dia jual, oke saya jual nih harganya 50 juta. F5 50 juta. Oh, saya beli nih. Saya punya F5 gitu ya. F5 Landris. Nah, jangan lupa teman-teman, kayak kita harus pahami dulu. Semakin murni sifat aslinya dalam satu jenis Landris ataupun Yorkshire ataupun Duroc, semakin murni dia itu semakin menjadi sifat asli Landris gitu contoh Landris ya. Semakin dekat dengan genetik aslinya atau sifat aslinya, karakteristik aslinya. Nah, kita di Indonesia bukan bukan apa ya? Bukan bukan apa namanya asalnya Landris. Jadi semakin tinggi app-nya itu semakin susah untuk melihara gitu teman-teman. Semakin sensitif sensitif karena dia harus hidup di tempat yang dia lahir, Landris itu lahir gitu. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Atau Yorkshire itu lahir di mana, karakteristiknya harus lingkungannya bagaimana, dia harus berada di situ. Jadi
sensitif gitu. Jadi jangan salah teman-teman. Jangan jangan berpikir F4, F5, apalagi mungkin F8 gitu ya. Jangan berpikir itu lebih mudah atau lebih bagus gitu. Enggak. Dia dia Landris punya kelemahan. Yorkshire punya kelemahan, punya sensitivitas. Nah, semakin dia murni, semakin dia muncul kelemahan itu. Karakteristiknya dia itu semakin muncul gitu teman-teman. Jangan salah paham. Nah, makanya kalau kita di unit pengemukan itu butuhnya ya F1 tadi, parent stock tadi, bukannya bukannya F berapa gitu ya. Bukan itu yang kita butuhkan. Itu semakin tinggi F-nya semakin susah untuk pelihara. Semakin sensitif, semakin membawa kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tidak di mix gitu. Tidak di mix dalam artian yang itu tadi, misalkan parent stock ini kan di mix tuh antara Landis dan Yorkshire. Dia sifat bagusnya Landis ada di situ, sifat bagusnya Yorkshire ada di situ, sifat jeleknya Landis ditutupi dengan Yorkshire gitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, itu harus dipahami teman-teman, jangan sampai salah untuk membeli. Jadi yang benar itu adalah kita harusnya kalau kita tidak melakukan pemurnian, kita beli parent stocknya gitu. Tapi tapi saya nih, misalkan contoh, saya peternak yang lumayan punya uang gitu. Saya mau beli nih, si A tadi yang memurnikan pemurnian. Pak, saya mau beli F5-nya Landris. Saya mau beli F5-nya Yorkshire. Saya mau, boleh nggak gitu? Harusnya sih nggak boleh. Kalau boleh, oke boleh. Saya akan kawinkan nih Landris dan Yorkshire menjadi parent stock sama. Saya waktunya singkat, saya tinggal beli dengan punya uang banyak ya. Waktunya singkat. Gitu. Kalau dikasih sama dia. Nah, parent stock ini saya akan jual-jual atau pakai sendiri juga boleh. Saya akan jual, saya akan menjadi pesaingnya dia dalam waktu yang singkat. Nah, itu masuk akal nggak dia kasih ke saya gitu? Harusnya sih nggak masuk akal. Karena saya akan menjadi pesaingnya dia. Gitu teman-teman. Bukannya dia pelit, enggak. Karena dia effortnya tinggi. Dia hasilnya, standarnya itu, F5-nya dia tuh, ya standarnya dia. Kalaupun saya ingin melakukan pemurnian mendapatkan F5, harusnya punya standar saya sendiri juga gitu. Jadi itu sih, masuk akal nggak dia untuk menjual ke saya? Harusnya sih nggak dijual gitu teman-teman. Nah itu harus dipahami. Nah yang benar yang kembali ke topik tadi, yang benar yang harus kita lakukan sebagai peternak, peternak yang middle lah, menengah, kita kalau ada unit yang melakukan pemurnian, kita beli di situ. Yang kita beli adalah parent stock F1-nya. Nah ini namanya F1. Nah ada yang nanya, F1 ini kan kita beli parent stock namanya F1. F1 ini bisa nggak jadi F2? Gitu. Eh, nggak bisa, F1 jadi F2 nggak bisa kecuali kita melakukan pemurnian lagi, mendatangkan semen beku dari SKI. Nah, kenapa dia bisa disebut F2? Karena sama-sama diulang melakukan semen beku memakai semen beku yang sama jenisnya gitu, teman-teman. Nah, itu makanya menjadi meningkat F-nya gitu. Nah, kalau tidak dengan semen beku atau genetik yang standar, yang sama standarnya, kita kawinkan dengan yang babi yang lain, itu tidak akan menambah. Memang benar tidak akan menambah F-nya. Tapi kalau F1 ini lahir dari Landris sama Yorkshire gitu, beda jenis, itu namanya F1, F1 dari menjadi parent stock. Nah, itu teman-teman. Kita jadi sebagai peternak harusnya membeli parent stock di unit yang melakukan pemurnian, dan juga kalau kita membeli jantannya, kita baru membeli GP stock, jadi grandparent-nya gitu. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan tidak salah untuk berinvestasi, untuk membeli gitu teman-teman. Ya, nanti saya share lagi informasi berikutnya tentang genetik di lain sisi. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan di sisi peternak yang melakukan pemurnian dan sekarang saya jelaskan dari sisi peternak yang membutuhkan gitu teman-teman. Oke.